Selamat pagi, Shalom. Bersama kita patut bersyukur atas karunia napas kehidupan yang Tuhan masih izinkan mengalir di dalam tubuh kita. Lepas sudah malam, dan telah berganti dengan pagi yang akan kita awali dengan pemberitaan firman Tuhan melalui renungan harian Toraya untuk Rabu 23 April 2025 bersama-sama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama kita berdoa memohonkan penyertaan Roh Kudus. Di dalam heningnya pagi ini Bapa, kami menaikkan ucapan syukur atas berkat-Mu yang selalu Engkau limpahkan dan membuat kami senantiasa merasa Engkau dekat kepada kami. Engkau sangat mengasihi kami. Pagi ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon penyertaan Roh Kudus kepada tiap-tiap kami yang berkerinduan mendapat berkat dari-Mu melalui pembacaan firman-Mu pada pagi ini. Milikilah momen ini sepenuhnya Bapa. Kami pasrah dan percaya penuh untuk Bapa bentuk seturut kehendak-Mu menjadi semakin serupa dengan gambar-Mu. Hadirilah Bapa dan berfirmanlah. Kami siap untuk belajar tentang kekuatan dan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan memohon penyertaan Roh Kudus kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga." Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Namun, bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu berlari ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Demikian firman Tuhan. Saksi pertama kebangkitan Kristus. Kitamo lamendadi sakbi kamalimbangunanna Kristus. Semua orang tentu menginginkan kebenaran diungkapkan dalam setiap persoalan, berita, dan atau penyampaian informasi lainnya. Karena itulah, peran saksi dan isi kesaksian terkadang menjadi salah satu yang sangat diperlukan dan menentukan. Tetapi kita juga sering mendengar bahwa seringkali dalam memutuskan kebenaran sebuah kesaksian sangat bergantung pada siapa yang berbicara. Status sosial, pengaruh, kekuasaan, kekayaan, dan lain sejenisnya. Satu sisi yang berbeda dan menarik dari isi firman Tuhan pada saat ini adalah tentang para saksi pertama kebangkitan Kristus, yakni para perempuan. Oleh perkenan Tuhan, mereka menjadi orang-orang pertama yang menjadi saksi peristiwa kebangkitan Kristus.
Hal ini bertolak belakang dengan budaya Yahudi pada zaman itu, di mana perempuan seringkali tidak diakui sebagai saksi dalam pengadilan. Demikian juga dalam aspek-aspek sosial lainnya, perempuan tidak mendapat tempat sebagaimana kaum laki-laki. Perempuan, apalagi yang sudah menjadi janda, selalu menjadi simbol kelemahan manusia. Namun, narasi Injil Lukas menempatkan perempuan sebagai saksi pertama dan utama kebangkitan Yesus. Sejalan dengan perhatian Yesus pada kaum yang sering kali dianggap rendah dan terpinggirkan. Peristiwa Paskah adalah milik dan untuk semua orang, tanpa memandang status sosial. Di tengah kecenderungan manusia untuk mengkotak-kotakkan sesamanya, momen Paskah selalu mengundang semua orang untuk merasakan sukacita kemenangan Yesus atas maut, termasuk mengundang orang-orang yang dianggap lemah dan dianggap tidak penting oleh sesamanya. Jika hidup kita terarah kepada Sang Juru Selamat yang telah bangkit itu, maka kita semua dapat menjadi saksi-saksi utama Paskah. Kita tidak perlu merasa rendah diri, sekalipun kita tetap harus selalu rendah hati. Marilah kita bergegas untuk membagikan kesaksian tersebut di sepanjang hidup kita. Gereja berdiri di atas kesaksian orang-orang percaya tentang Kristus yang bangkit dan mengalahkan maut. Bahkan kesaksian merupakan panggilan hidup beriman, marturia. Siapapun kita dan apapun latar belakang kita, jadilah saksi-saksi Kristus yang setia dan penuh semangat. Amin. Marilah kita berdoa. Besar dan ajaib kuasa-Mu Tuhan, bahkan sengat maut pun telah Engkau kalahkan. Betapa kasih-Mu atas kami manusia yang berdosa ini membuat Engkau rela mengambil derita di kayu salib, dan terbukti nyata, kami imani bahwa Engkau telah bangkit dan mengalahkan maut. Kami pun menghidupi apa yang kami imani ini, Bapa. Kami mau bertindak dan berlaku selayaknya umat yang telah beroleh pengampunan dan penyelamatan, yang mampu menunjukkan belas kasihan dan pengorbanan juga bagi sesama kami. Berdoa kami, Bapa, bagi kehidupan dan masa depan kami umat-Mu dalam tiap-tiap perjuangan kami. Kami yang bergerak di berbagai bidang pekerjaan, usaha atau kegiatan. Berkati tiap hari kerja kami, Bapa. Kami bekerja dengan sepenuh hati sebagai bagian dari ibadah kami kepadamu. Jagalah hati, tangan, dan kaki kami yang melangkah dan bertindak sepanjang hari ini. Pelihara kami juga, Bapa, agar senantiasa peka terhadap kata hati nurani, agar kami terpelihara dalam hal-hal benar yang bersumber dari suara roh kami yang dikuasai oleh Roh Kudus. Berikanlah kami kesehatan, Bapa, rezeki yang cukup, keberhasilan dalam studi anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berikan kami kekuatan dan ketabahan di dalam segala pergumulan hidup kami. Kami pun memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami berucap syukur di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang telah bangkit mengalahkan maut. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita tiba di penghujung waktu teduh kita bersama pada pagi ini. Mari mensyukuri besarnya kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan hidupnya sebagai ganti dosa kita. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati.